Halo guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Hao Chen kini terlihat bersama Han Xian dan Yang Hao Han, serta menceritakan semua informasi yang dia peroleh dari Gua Iblis. Sayangnya, informasi di dalam Menara Eternal tidaklah terekam oleh alat misi, yang kemungkinan ada sebuah kekuatan yang memblokirnya, sehingga Hao Chen hanya bisa memberikan sedikit informasi. Yang Hao sendiri tidaklah terkejut. Pasalnya bagi Ilai Kesi, hal itu tidaklah sulit untuk dilakukan. Akan tapi hal yang paling penting untuk saat ini, Ilai Kesi telah memilih Hao Chen sebagai pewarisnya. Melihat Yang Hao justru mendukung hal tersebut, jelas membuat Han Xian terlihat panik. Apakah dia tidak takut kalau niat jahat Electrolux alias Ilai Kesi mempengaruhi Long Hao Chen? Yang Hao menjelaskan, dia baru saja memeriksa Eternal Melody milik Hao Chen. Di dalamnya tidaklah ada sedikit pun energi kegelapan. Bahkan sebaliknya, justru mengandung energi cahaya paling murni. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, Yang Hao tidaklah bisa mengetahui informasi lebih banyak dari Menara Eternal. Kemungkinan hanya Hao Chen saja yang bisa mengungkapkan rahasianya. 人类不利，我都会将其斩断。我绝不会忘记自己的身份。摧毁了整个人类的辉煌年代，他可是以一己之力，竟然会以这种方式重现人间。 Merasa lega mendengarkan ketegasan MC, Han Xian lantas berpesan, selain harus merahasiakan masalah ini, Hao Chen juga wajib melaporkan setiap kejadian yang dia alami. Setelah permasalahan Menara Eternal selesai, Hao Chen lantas memberikan tambahan informasi dari klan Iblis, di mana mereka berniat untuk menyerang kota Zenan serta mencari gerbang surgawi. 梦幻天堂到底是什么？ 进攻镇南关，为了梦幻天堂。 Yang Hao menjelaskan, gerbang surgawi merupakan sebuah tempat ajaib yang tercipta oleh kekuatan langit dan bumi. Terdapat banyak sekali harta karun langka, hanya terbuka 100 tahun sekali di tempat yang berbeda-beda. Pada saat terbuka, aliansi akan mengirim kesatria kuat untuk menjelajahinya. Namun selama sejarah gerbang surgawi, harta di dalamnya tidaklah berguna bagi ras iblis, sehingga mereka tidaklah pernah memperdulikan tempat tersebut. Oleh sebab itu, apa alasan ras iblis saat ini menargetkan gerbang surgawi? Han Xian lantas beranggapan, kemungkinan ras iblis ingin mendapatkan harta di tempat itu untuk melemahkan kekuatan umat manusia. Dengan alasan itu, dia lantas berniat untuk mengumpulkan para kesatria, membentuk garis pertahanan di kota Zenan. 那就一定不能让他得到。如果是魔神皇想要的东西在梦幻天堂， Tidak lama, setelah mendapatkan imbalan 400.000 poin dari menyelesaikan misi Gua Iblis, Hao Chen terlihat membagikan hasil kepada seluruh rekannya. Di tempat ini juga, Lucy dan anggota terlihat menghampiri mereka untuk mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Lin Xin dan Li Xin terlihat masihlah mempermasalahkan cipokan tanpa sengaja mereka sebelumnya. Mereka berdua tidaklah mau mengalah dan sama-sama meminta ganti rugi. Pasalnya keduanya telah kehilangan momen ciuman pertama. Bahkan keduanya ingin salah satu dari mereka menjadi budak. Keributan dan kebisingan mereka ini lantas menarik perhatian anggota tim yang lainnya. Mereka berbondong-bondong mengintip keseruan dua secoli ini. Tepat ketika jarak keduanya terlihat sangat dekat,
bahkan mulai saling tertarik satu sama lain, dan kemungkinan akan terjadi adegan ciuman kedua tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, melihat Sayer seolah kehilangan kendali sempat membuat Hao Chen panik dan langsung melepaskan energi cahaya untuk menolongnya. Tapi ternyata, Sayer ini sedang mencoba memulihkan 3 inderanya. Bahkan di momen pemulihan ini, selain Sayer dapat merasakan kekuatan belati samsara, dia juga mendapatkan gambaran masa lalu pemilik belati tersebut. Kemungkinan merupakan orang yang memberikan luka fatal kepada Kaisar Dewa Iblis. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kekuatannya dan memahami belati samsara, Sayer meminta Hao Chen untuk membawanya ke kuil assassin. Akan tetapi, mengingat kalau kalung Eternal Melody sebelumnya membantu memulihkan Sayer, Hao Chen lantas berniat membawanya berlatih di Menara Eternal. Kemungkinan tempat itu jauh lebih cocok untuk Seng Sayer. Baru saja tiba, mereka berdua dikejutkan dengan suara Yilai Kesi serta menjelaskan sebuah fakta terpenting di dunia ini. Alam semesta yang selama ini diceritakan manusia terbentuk oleh setitik cahaya. Akan tetapi, para manusia justru memulai peradaban dengan peperangan tanpa akhir tanpa menemukan jawaban. Tapi untungnya, Yilai Kesi menjadi satu-satunya orang yang berhasil menemukan jawaban dari setitik cahaya. Ternyata merupakan sebuah riak membentuk melodi abadi di alam semesta. Semua jawaban dan aturan yang selama ini dia kumpulkan telah tersimpan di sebuah benda di hadapan Hao Chen. Asalkan Hao Chen mempelajarinya, maka cepat atau lambat akan menemukan jawabannya. 一力的旋律，我们将凌驾于，我会在那里跟你见面。 Setelah kejadian barusan, Hao Chen kembali dikejutkan kalau Sayer ternyata bisa mendengar semua perkataan Yilai Kesi. Sayer sendiri juga bilang kalau dirinya juga seolah bisa melihat semua kejadian yang terjadi kepada Hao Chen di tempat ini. Hao Chen lantas menjelaskan, dikarenakan kalung Eternal Melody sebelumnya bisa menyembuhkan Sayer, maka kemungkinan tempat ini bisa menjadi lokasi latihan yang sesuai untuknya. Bahkan untuk menghibur Sayer, Hao Chen lantas merubah tempat ini sesuai dengan keinginannya. 好香啊！我会变得更厉害。我都会出现在你身边。我也还要变得更强。阿晨，你会更开心一点。我想，也许在这里修。 Beberapa saat kemudian, ketika Hao Chen sedang berjalan di area Menara Eternal, dia tanpa sengaja melihat robot yang lagi asik mengukir sebuah patung. Melihat hal itu jelas bikin Hao Chen penasaran, sebenarnya lo lagi ngapain? Si robot mengatakan kalau dia sedang mengukir patung Hao Chen sesuai perintah Yilai Kesi. Mendengarkan ucapan itu sempat bikin Hao Chen terlihat heran, di mana Yilai Kesi terlalu melebih-lebihkan dirinya, sehingga dia meminta sang robot untuk menghentikan tindakannya sejenak, serta memberitahunya pintu menuju lantai teratas Menara Eternal. Si robot lantas menjelaskan, Eternal Tower memiliki 7 pintu. Jika Hao Chen berhasil menyelesaikan pintu pertama sampai pintu terakhir, maka dia akan mendapatkan harta rahasia dari Electrolux di setiap tingkatannya. Ucapan barusan seketika membuat Hao Chen teringat perkataan Yilai Kesi sebelumnya. Jika Hao Chen mampu menyelesaikan ujian sampai tahap akhir, maka dia berjanji akan memberikan 12 pengawal suci untuknya. Mengingat hal tersebut, Hao Chen dengan cepat bergegas memasuki ruangan ujian. Bersamaan dengan hal ini, alat ruangan menjelaskan peraturan di tempat ini. Selain tidak memiliki batas waktu, alat bantu terbang juga dilarang untuk digunakan.
Selain itu, senjata apapun bebas untuk dipergunakan. Belum sempat memikirkannya lebih jauh, Long Hao Chen dikejutkan bahwa ujian tingkat 1 mengharuskan dirinya menghadapi 2 penjaga kesatria Retribution dan Guardian. Baru saja melakukan aksi baku hantam. Meski mengetahui kalau kedua penjaga hanya tingkat 5, namun kerjasama mereka sangatlah luar biasa, sehingga membuatnya cukup kesulitan untuk menghadapi mereka secara bersamaan. Menyadari melawan keduanya sekaligus tidaklah akan bisa memiliki peluang untuk menang, Hao Chen lantas bertujuan untuk memisahkan keduanya, menghadapi mereka satu persatu. Di momen ini, Hao Chen juga menyadari kalau kekuatannya sudah berada di puncak 5, sehingga menambahkan damage serangan pedang naganya. Dan tiba-tiba... 出其不意，准备更多的照应。若是持续的长久，现在。 Setelah berhasil melumpuhkan salah satu penjaga, Hao Chen dikejutkan dengan sebuah energi pembunuh, di mana energi tersebut bisa Hao Chen gunakan untuk melepaskan kekuatan kebencian, sehingga menciptakan kekuatan baru yang dinamakan tebasan pedang Asura. Ketika para anggota terlihat menuju menara misi untuk membeli perlengkapan tingkat Glorious, mereka tanpa terduga dihadang oleh seorang pris tingkat 6 bernama Xiao Liu, serta menantang untuk melakukan pertarungan tim pemburu iblis. Jika mereka menang, Xiao Liu bersedia memberikan 15.000 poin kontribusi, tapi jika kalah, cukup membayar 10.000 poin. Di tengah-tengah perbincangan, di saat Lin Xin menganggap Xiao Liu hanyalah gadis kecil, seorang prajurit tingkat 5 bernama Lao Wu terlihat menunjukkan diri. Dia juga mengatakan, jika mereka setuju bertanding dan menang, mereka akan mendapatkan 100.000 poin. Ucapan ini jelas mengejutkan. Bahkan ketika Lin Xin menggunakan kemampuannya untuk melihat kekuatan dan atribut kedua orang ini, jelas terlihat biasa saja. Akan tetapi, bagaimana mungkin mereka memiliki kepercayaan diri seperti ini? 抵抗得了10万的诱惑。是不是真的有10万呀？ Tidak berselang lama, Hao Chen terlihat menghampiri mereka. Setelah mengetahui pokok permasalahan dari Lin Xin, Hao Chen tanpa ragu langsung menerima tantangan tersebut, serta meminta Lao Wu untuk memilih lawannya. 油嘴滑舌，至于那个绿头发，估计是他们团最强。边那个不说话的短眉骑士藏得最实最弱，赢了也没面子。女战士长得凶神恶煞的。 Setelah memilih dan memilah, Lao Wu justru memilih Hao Chen sebagai lawannya. Pasalnya dia beranggapan kalau Hao Chen terlihat sangat lemah dibandingkan rekan-rekannya. Waduh, ini sih cari bonyok ya guys ya. Penampilan itu bisa menipu ya kan? 一言为定。 Beberapa saat kemudian, baik Hao Chen dan Lao Wu terlihat sudah berada di atas arena untuk melakukan duel. Sementara para anggota lainnya terlihat mendukung tim mereka masing-masing, berekspektasi kalau Lao Wu pastilah bisa dengan mudah mengalahkan Long Hao Chen. Long Hao Chen 对老五。 Baru saja pertandingan dimulai, selain Hao Chen bisa merasakan lawannya ini cukuplah kuat, Lao Wu juga ternyata memiliki senjata sihir yang mampu mengeluarkan pusaran angin. Teknik inilah yang kemungkinan membuatnya percaya diri melakukan taruhan. Meski awalnya Lao Wu sempat terkejut kalau Hao Chen sudah berada di puncak tingkat 5,
Namun dia beranggapan hal itu bukanlah masalah baginya. Pasalnya Hao Chen saat ini sudah masuk ke dalam formasi perangkapnya. Teknik ini disebut sebagai tebasan badai angin, merupakan sihir elemen angin tingkat 7. Tidak sampai di sini, untuk lebih memperkuat kecepatan serangan anginnya, Lo Wu kembali menambahkan formasi sapuan angin untuk menjebak Long Hao Chen. Akan tetapi, teknik abal-abal seperti ini tidaklah membuat Long Hao Chen gentar sedikit pun. Dia lantas menggunakan teknik pusaran pedang pembunuh untuk memblokir serangan tersebut. 老母真不简单！不可能，我不相信！不会真的有术吧？他可是10万公斤！不会吧？承让，你输了，毫无气。 Tepat di saat seluruh orang beranggapan Hao Chen telah memenangkan pertarungan singkat ini, Lo Wu justru terlihat sangat murka melihat senjatanya hancur. Pasalnya, Kak Feng telah menghabiskan banyak usaha untuk memberikan senjata ini untuknya. Dengan alasan tersebut, Lo Wu secara nekat menggunakan teknik terlarang pemanggilan boneka iblis. 传说中的技术，这人明明都输了，怎么还耍赖啊？可恶！ Hal mengejutkan terjadi. Ternyata boneka ini tidaklah bisa mengenali tuannya. Bahkan secara brutal ingin menghabisi Lo Wu. Menyadari jika boneka di depannya memiliki atribut kegelapan, Hao Chen lantas berniat untuk mencoba teknik tebasan iblis Asura. 这傀儡太邪门了，主人也不认吗？修罗斩！ 修罗斩，结束。 Nah, orang ini bernama Zhang Fang, kapten tim Xiao Liu dan Lo Wu. Selain meminta maaf kepada Long Hao Chen atas tindakan kedua anggotanya, Zhang Fang juga memarahi mereka. Pasalnya kedua anggotanya ini memanglah sering membuat onar. Meski Xiao Liu beralasan, mereka melakukan ini untuk mengumpulkan poin demi memberikan hadiah satu set perlengkapan. Namun Zhang Fang tidaklah memperdulikannya, serta meminta mereka meminta maaf kepada Hao Chen. Nah, di momen ini, Lo Wu langsung teringat dengan semua kesalahannya, di mana dia selalu membuat Zhang Fang sulit serta ditertawakan banyak orang, bahkan seringkali terluka untuk melindungi mereka berdua. Namun Zhang Fang menegaskan, selama dirinya menjadi kapten, maka dia tidaklah akan pernah meninggalkan anggotanya. Dan untuk saat ini, lebih baik mereka meminta maaf kepada Hao Chen. Waduh, mirip ya sifatnya kayak MC kita. 龙团长别介意，他俩不坏，就是有时候做事一根筋。对不起，运气真是差到了极点。张放放这人挺不容易的。 Si wasit menjelaskan, Zhang Fang padahal terkenal jenius, mencapai tingkat 6 di usia sangat muda. Namun ketika pemilihan tim pemburu iblis, dia justru memilih 5 anak yatim piatu bergabung dengannya, memberikan poin yang dia miliki tanpa tersisa sedikit pun. Bahkan saat ini harus kehilangan 100.000 poin sebagai taruhan. Meski terkesan menyedihkan dan merasa iba, namun taruhan adalah taruhan. Si wasit lantas memberikan hadiah sesuai dengan perjanjian kepada tim Hao Chen. Dengan poin ini, serta 280.000 poin yang sebelumnya mereka dapatkan, maka kini mereka bisa membeli perlengkapan sesuka hati. Singkatnya, setelah membeli beberapa perlengkapan, Lin Xin berniat untuk mengabadikannya dalam sebuah video.
Han Yu membeli sebuah perisai cahaya tingkat glorious, memiliki kekuatan setara pertahanan ilahi. Saitama membeli palu cahaya tingkat glorious, selain terbuat dari inti kristal iblis tingkat 7. Palu ini juga dilengkapi keterampilan penghancur. Sementara Hou Chen mendapatkan perisai dan armor suci glorious. Dengan kombinasi kedua benda tersebut, pertahanan Hou Chen sudah setara dengan kesatria tingkat 7. Tidak lupa, Ying juga membelikan armor untuk Sing Sai yang bisa menahan semua serangan tingkat 6. Melihat kebaikan seluruh rekannya, kini saatnya Hou Chen membalas budi, serta membawa mereka memasuki Menara Eternal, markas rahasia mereka saat ini. Melihat tempat sangat megah diisi banyak sekali barang mewah, membuat seluruh anggota benar-benar takjub. Namun Saitama masihlah Herman. Kenapa sang kapten baru sekarang membawa mereka ke tempat ini? Hou Chen beralasan kalau saat itu ada masalah rumit yang tidak bisa dijelaskan. Dan tiba-tiba Hou Chen menjelaskan kalau Little One ini merupakan pengurus Menara Eternal, sehingga mereka tidaklah perlu mengkhawatirkannya. Tujuan Hou Chen sendiri membawa mereka ke tempat ini untuk mengikuti ujian menara seperti dirinya, serta mendapatkan hadiah dari setiap levelnya. Sedangkan Sing Sai saat ini masihlah melakukan latihan tertutup dan memulihkan kondisinya dengan bantuan energi Menara Eternal. Setelah memasuki ruangan level pertama ujian, Hou Chen lantas berniat menunjukkan tata cara ujian di level pertama ini. Meski harus menghadapi dua kesatria tengkorak level 5 puncak, namun mereka tidaklah terlalu sulit untuk dikalahkan. Setiap kali berhasil menjatuhkan tengkorak, akan mendapatkan sebuah bola putih yang berisikan 10 poin kekuatan spiritual tanpa atribut, yang artinya bisa meningkatkan atribut apapun. Sedangkan bola hitam berisikan sebuah keterampilan, dan dari sinilah tebasan iblis asuranya berasal. Nah, ternyata hadiah teknik dari level yang sama itu tetaplah sama ya guys ya. Jadi, karena Hou Chen sudah mendapatkan teknik Asura, maka dia tidaklah mendapatkan teknik baru. Melihat hanya dua tengkorak yang muncul sempat membuat Lin Xin menyombongkan diri, namun nyatanya dikarenakan jumlah orang yang mengikuti ujian bertambah dan bukan satu orang, maka kesulitan ujian pun bertambah dan mengharuskan mereka menghadapi 15 level 5 sekaligus. Seperti biasa dan bukan lagi menjadi hal aneh, Lin Xin masihlah menjadi beban. Di saat seluruh tim baku hantam, dia malah main kejar-kejaran. Sedangkan Ying justru menggemparkan, menggunakan keterampilan evolusi Maidou yang menyerupai 3 kepala Hou Yu. Bede, serem ya guys ya. Tapi kok ada bunganya gitu ya? Alhasil, setelah formasi tim berhasil diperbaiki dan mendapatkan keseimbangan, Hou Chen dan rekan-rekannya kini mampu dengan mudah mengatasi para tengkorak.
Sesuai dengan perkataan Hao Chen sebelumnya, masing-masing orang mendapatkan 1 bola buah putih 10 kekuatan spiritual. Sedangkan Han Yu mendapatkan bola hitam alias teknik baru. Nah, di sini belum dijelaskan kemampuan Han Yu ini apa ya guys ya. Soalnya Hao Chen itu langsung mengajak seluruh anggota menuju level 2. Setelah berhasil melewati ujian sebelumnya, kini Hao Chen bersama anggotanya menuju ujian selanjutnya. Peraturan di tempat ini masihlah sama, tidak memiliki batas waktu. Selama mereka bisa menyelesaikan ujian, maka tim Hao Chen akan dianggap lulus. 走吧。 Sementara itu di kota Zenan, di saat para penduduk sedang menikmati kehidupan seperti biasanya, para iblis terlihat secara brutal menyerang kota, sehingga menyebabkan kerusuhan yang sangat dahsyat. Kejadian ini jelas membuat Han Xian terkejut. Dia tidak menyangka kalau klan iblis sudah memulai rencananya. Bahkan mereka saja belum sempat menyiapkan pasukan. Kembali ke Eternal Tower. Setelah melewati ujian kedua, ketiga, dan keempat, Hao Chen lantas mengumpulkan seluruh anggota untuk mengevaluasi pertandingan mereka. Pada dasarnya, kerjasama seluruh tim sudah cukup memuaskan. Sima Xian dan Yuan Yuan mampu menjadi penyerang garis depan untuk membuka peluang menyerang. Sedangkan Han Yu dan Ying Er juga melakukan tugas baik, membantu Lin Xin sebagai garis belakang. Meski terbilang memuaskan, tapi Hao Chen masihlah memiliki sebuah masalah untuk menemukan kekurangan tim, sehingga bisa menutupi gaya bertarung mereka pada ujian kelima nantinya. Pasalnya di ujian level 3 sebelumnya, saat mereka menghadapi musuh yang menyerang langsung ke garis belakang, Lin Xin menjadi pihak paling terdesak, serta tidak mampu menggunakan sihir serangan jarak jauh, sehingga masihlah mengharuskan Sima Xian dan Yuan Yuan untuk melindunginya. Sedangkan di level keempat, Lin Xin justru melakukan tugas dengan baik, menggunakan barrier pelindung untuk memblokir sihir dari Menara Eternal, yang artinya dari 3 pertandingan, masalah terbesar mereka adalah pertahanan. Oleh sebab itu di ujian kelima nantinya, Hao Chen akan bertindak sebagai penarik perhatian musuh dan dibantu Han Yu. Sedangkan anggota lainnya fokus mencari peluang menyerang. Mendengarkan ucapan ini, baik Ying Er dan Botak Saitama justru merasakan kalau level keempat jauh lebih sulit dibandingkan level 3. Pasalnya tengkorak yang mereka lawan menjadi lebih kuat. Hao Chen lantas membenarkan hal ini. Tengkorak itu memanglah kuat, bahkan keterampilan yang mereka gunakan telah mencapai level 6. Dikarenakan tahap ujian selanjutnya akan lebih sulit, Hao Chen meminta seluruh anggota untuk selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan. Meski mereka belum mengetahui musuh apa yang akan dihadapi, baik Ying Er dan Yuan Yuan tetap bertekad mengerahkan seluruh kekuatannya. Tidak berselang lama, Hao Chen bersama anggotanya terlihat memasuki ruang ujian tingkat 5. Pertarungannya tidak boleh terkena serangan musuh. Jika salah satu dari mereka terkena serangan tersebut, maka secara otomatis tim Hao Chen akan dianggap gagal. Hal ini jelas mengejutkan, di mana mereka haruslah menghadapi 6 tengkorak priest, bahkan harus berjibaku menahan setiap serangan yang terus-menerus mereka lancarkan. Menyadari jika ujian ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan anggotanya, Hao Chen dengan cepat memerintahkan untuk membentuk formasi bertahan. Meski pada awalnya rencana tersebut berjalan lancar, namun karena pihak musuh memiliki gaya bertarung sangat kuat, Botak Saitama terkena serangan sehingga membuat mereka keluar dari ruangan. Kejadian ini jelas membuat Sima Xian merasa bersalah, di mana dia tidak mampu menahan serangan barusan. Mendengarkan hal itu, Hao Chen lantas mengatakan, timnya selalu fokus terhadap penyerangan, sehingga tidak fokus dalam posisi bertahan. Jika hal ini bisa teratasi, mungkin timnya akan menjadi pemburu iblis nomor 1 di dunia.
Mendengarkan kata-kata motivasi barusan langsung membakar semangat diri anggotanya, sehingga mereka berniat untuk mencobanya lagi. Namun belum sempat meninggalkan ruangan ini, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan salah satu komandan pasukan yang meminta bantuan. Oleh sebab itu, Hao Chen mau tidak mau harus menghentikan latihan mereka, serta bergegas menuju kota Zenan. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so